Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Konten kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah tentang Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah bercerita tentang suatu kaum pembangkang yang mendustakan para utusan Allah. Kisah Ashabul Qaryah merupakan salah satu kisah dalam Al-Quran yang termaktub dalam Quran Surah Yasin ayat 13 sampai dengan ayat 29. Dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh dua ulama kesohor, yakni Jalaluddin Al-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali, menyebutkan bahwa Ashabul Qaryah adalah penduduk negeri Antakiyah atau Antokia. Mengenai negeri tempat tinggal Ashabul Qaryah, banyak ulama yang berbeda pendapat. Di antaranya yakni, Ibnu Katsir menyebutkan, negeri itu bernama Antaki atau Antiok, kota kuno di Syria, sekarang bernama Antakiyah, masuk wilayah Turki. Demikian juga menurut Al-Qurtubi, penduduk negeri Ashabul Qaryah yang disebut dalam surat Yasin tersebut adalah penduduk Antaki. Kemudian, menurut Buraidah Ibnul Hasib, Ikrimah, Qatadah dan Al-Zuhri yang menyebutkan nama negeri tersebut tak lain adalah Intakiyah, dan ketiga utusan yang dimaksud dalam Al-Quran Surah Yasin adalah utusan Nabi Isa. Tetapi pendapat ini mendapat sanggahan dari para ulama salaf yang lain, tempat yang dimaksud bukan Intakiyah, dan tiga utusan tersebut bukan utusan Nabi Isa. Tetapi, para nabi yang diutus langsung oleh Allah. Hal ini berdasar pada makna lahiriah Quran Surah Yasin 14, dan tafsiran beberapa ulama. Karena banyaknya pendapat yang ada, maka wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang maha tahu atas segala sesuatu. Ashabul Qaryah berdasarkan kisahnya adalah penduduk negeri Antakiyah yang dipimpin oleh raja yang bernama Antikis. Raja itu kafir dan zalim. Singkat cerita, pada saat Allah mengutus dua orang nabi kepada penduduk negeri Ashabul Qaryah, mereka mendustakannya. Kemudian, Allah mendatangkan lagi satu utusannya, namun lagi-lagi penduduk negeri tersebut tidak percaya. Bahkan lebih dari itu, seperti diceritakan oleh Qatadah, mereka berkata kepada tiga utusan tersebut, "Jika keburukan menimpa kami, sesungguhnya hal itu karena sebab kalian." Menurut Imam Mujahid, mereka mengatakan kepada tiga utusan Allah, "Tidak ada seorang pun yang seperti kalian bertiga masuk ke suatu negeri, melainkan penduduk negeri tersebut mengalami musibah." Lebih sadis lagi, mereka mengancam akan merajam dan melempari dengan batu kepada ketiga utusan apabila masih ngotot menyeru mereka. Pada saat terjadi ketegangan yang luar biasa antara Ashabul Qaryah dan tiga utusan Allah tersebut, dari sudut kota dengan sangat tergesa-gesa seorang laki-laki bergegas menemui Ashabul Qaryah. Kepada mereka ia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah apa yang dikatakan utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada meminta balasan dari kamu sekalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Yasin ayat 20-21. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Kabul Ahbar dan Wah Ibnu Munabih, penduduk negeri Ashabul Qaryah hampir saja membunuh ketiga utusan tersebut. Untunglah ada seorang laki-laki yang berlari dari ujung kota dan menolong tiga utusan Allah itu. Menurut riwayat berantai dari Al-Hakam, dari Miksam atau dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, laki-laki tersebut bernama Habib. Sedangkan menurut Imam Al-Sawro, sebagaimana riwayat dari Ashim Al-Ahwal, dari Abu Muljas, lelaki itu bernama Habib Ibnu Muri. Menurut Qatadah, ia seorang laki-laki soleh yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah di salah satu gua yang ada di pinggiran kota negeri tersebut. Ashabul Qaryah geram melihat Habib yang membela tiga utusan tersebut. Puncaknya, Habib dirajam sampai meninggal dunia. Saat dirajam, dari mulut Habib terucap doa, "Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Setelah Habib meninggal sebab lemparan batu, Ashabul Qaryah menginjak-injak perutnya sampai isi perut Habib keluar dari lubang anusnya. Sungguh kekejaman yang luar biasa. Namun dari pengorbanannya itu, ia diberi nikmat surga oleh Allah. Sementara untuk Ashabul Qaryah sendiri, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menghukum mereka. Jibril memegang dua sisi pintu gerbang negeri tempat tinggal Ashabul Qaryah. Kemudian ia melakukan satu teriakan mengguntur yang menyebabkan seluruh Ashabul Qaryah mati tanpa sisa. Inilah hukuman yang harus diterima oleh mereka yang mendustakan utusan Allah dan enggan menerima kebenaran yang telah nyata di hadapan mereka.
binasa dengan membawa segudang penyesalan karena mati dalam keadaan ingkar kepada Allah. Mengenai 3 nama nabi yang diutus Allah bagi kaum Ashabul Qaryah, menurut buku kisah teladan dalam Al-Quran, mereka bernama Sadik, Saduk, dan Saman. Ketiga nabi itu memiliki mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit tanpa menggunakan obat, dan semua itu terjadi seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Habib dirajam oleh Ashabul Qaryah, ketiga Rasul Allah dapat menyelamatkan diri dan keberadaan mereka seketika hilang entah kemana. Wallahu alam bisawab. Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini, ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.